kasih tunda. Dengan semangat kolaborasi, kita siap tunjukkan aksi. Satu warga bersatu kita. Laju semangat tak pernah berhenti. Saat kehadiran tak berbakti di perang sakarational, dorong marilah kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Kakak-kakak, selamat datang kembali di podcast spesial Pransaka Nasional 2025 bersama Riris di sini selaku host dari Dewan Kerja Nasional akan menemani teman-teman semua dari awal jalannya podcast ini hingga selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita punya tema yang juga spesial dengan tamu yang juga spesial. Hari ini kita akan membahas tentang tata tertib bagaimana caranya agar bisa berkemah di Pransaka Nasional dengan tertib, dengan nyaman dan tentunya menyenangkan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita sambut Kak Ardi. Nah, teman-teman semuanya, Kak Ardi ini adalah anggota Dewan Kerja Nasional juga, tapi di Pransaka ini beliau bertugas sebagai Bupati Perkemahan Putra ya Kak Ardi ya? Iya benar Kak Riris. Di Perkemahan Pransaka Nasional ini saya diamanahi untuk jadi Bupati Putra sekaligus Ketua Bidang Pemerintahan. Wow, luar biasa. Itu tadi baru perkenalan singkat, mungkin boleh Kak Ardi kenalan lebih dalam lagi nih. Kak Ardi ini orang mana, terus selain di Dewan Kerja Nasional apa aja kegiatannya dan di Pransaka ngapain aja sebagai bupati, begitu Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Jadi kakak semua perkenalkan, saya Muhammad Ardi di Khalil Gibratal. Kakak bisa sapa saya dengan sapaan Ardi. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara. Dulu pernah di Dewan Kerja Daerah Sulawesi Tenggara. Sekarang di periode Karehan dan Katamara saya diamanai sebagai Sekretaris Dewan Kerja Nasional di masa bakti 2023 sampai 2024. Selain aktif di DKN, saya juga terlibat aktif di beberapa organisasi, baik itu yang bersifat resmi ataupun yang non-resmi. Ada seperti sebagai Wakil Ketua Umum di Maritim Muda Nusantara, yang fokus sebagai organisasi kepemudaan di bidang maritim, habis itu ada aktif juga di beberapa. Selain itu juga sekarang lagi sedang menempuh studi di studi magister di Universitas Indonesia, di Sekolah Ilmu Lingkungan. Di kegiatan Pransaka Nasional ini saya diminta untuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan. Kalau di penerapannya saya sebagai Bupati Putra, ada Kak Divya selaku Sekretaris Bidang saya sebagai Bupati Putri yang saat ini belum bisa membersamai tapi semangatnya tetap ada di sini. Aktivitas kami di sini adalah bagaimana mengatur, mengelola dan juga membuat kehidupan dan juga tata kelola warga perkemahan ini semakin baik dan semakin asik supaya warganya nyaman, karena yang bersentuhan langsung dengan warga nanti adalah kami. Gitu Kak Riris. Oke, jadi ada gubernur, ada juga bupati yang membantu ya. Nah, tapi kalau begitu Kak Ardi, kalau misalnya bupati membantu gubernur, bupati kira-kira
dibantu sama siapa? Oh, iya, kami kebetulan di kegiatan ini dibantu. Jadi ada gubernur yang memimpin di tingkat provinsi, yang dia juga sekaligus sebagai ketua panitia. Mungkin teman-teman sudah berkenalan kemarin. Jadi dia multi bidang yang diurusi. Kalau saya spesifik adalah mengurusi tata perkemahan, pemerintahan, dan seterusnya. Saya dibantu, saya dan Mbak Divi itu dibantu oleh teman-teman yang saat ini berperan sebagai camat di kecamatan masing-masing. Jadi di perkemahan ini, baik putra ataupun putri itu ada 3 kecamatan masing-masing, Kak Oh, Riris. siap-siap. Ada kecamatan, nama-namanya diambil dari tokoh gerakan pramuka yang di kuartir daerah Gorontalo. Gorontalo. Sedangkan di nama kabupaten itu menggunakan nama Raja Ilato untuk putra dan Putri Tolangohula. Itu diambil dari mana, Kak Riris? Dia diambil dari nama anak-anak raja yang ada di Gorontalo. Gitu, Kak Luar Riris. biasa. Jadi ini tidak hanya Kak Ardi aja ya, tapi Iya, juga banyak. ada teman-teman yang lain. Betul-betul. Wow. Ini multi, bahkan ada dewan kerja, bukan hanya dewan kerja Gorontalo, tapi ada dewan kerja daerah dari berbagai daerah yang membantu di bidang pemerintahan. Begitupun DKC, ada juga kakak dari DKR, ada juga kakak dari gugus depan. Jadi banyak nih, kita saling belajar. Saya juga banyak belajar dari mereka karena mungkin perbedaan kondisi di masing-masing tempat itu yang bisa kita jadikan ya semangat lagi untuk berbuat lebih banyak untuk DKN ke depannya. Gitu, Kak Riris. Oke, luar biasa sekali ya Kak Ardi ya. Kak Ardi, ini kan kemah nasional DKN pertama ya, di periode ini untuk kolaborasi dengan teman-teman DKD, khususnya DKD Gorontalo, di periode kita yang pertama. Nah, sebelumnya Kak Ardi sudah pernah belum sih jadi Bupati Perkemahan Kegiatan Nasional? Lalu kira-kira apa bedanya dengan sekarang menjadi Bupati Perkemahan di Peransakan Nasional yang di Gorontalo? Wah, ini bedanya betul-betul banyak nih, karena kita harus betul-betul belajar banyak hal baru, karena ini tentu lingkungan baru, Kakak. Jadi seperti yang disampaikan Kak Riris, ini adalah perkemahan pertama Dewan Kerja Nasional di masa bakti kami itu dilaksanakan di luar Buperta dan di luar Jakarta, yang dituan rumahkan, yakni di kuartir daerah Gorontalo. Kalau sebelumnya memang pernah beberapa kali menjadi bupati di perkemahan, terakhir di Pertikaian Nasional, Kak Riris. Pertikaian Nasional di Jakarta ya, Kak? Iya, Ya? betul, di Jakarta. Itu perkemahan diamanahi juga sebagai Bupati Putra, saat itu sama Katamara Bupati Putrinya. Dan ini momen kedua untuk di masa bakti ini saya diminta sebagai Bupati lagi. 2 periode Ini ya. Oh, beda nih. Karena Apa yang bikin beda Kak Ardi? karena biasanya kalau koordinasinya kepada orang-orang yang kita udah kenal, saat ini koordinasinya itu orang-orang yang baru, dan saya sangat senang punya banyak kenalan, punya banyak teman, dan juga ya ini akan mungkin bisa menjadi hubungan yang terjalin sampai nanti ya. Saya berdoa supaya hal-hal baik yang ada di sini, yang didapatkan di sini, bisa berkesinambungan ke depannya gitu, Kak Riris. Oh, luar biasa nih teman-teman. Teman-teman, mumpung ini kan sedang live ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau memberikan masukan, semangat, saran dan lain-lain, teman-teman silakan saja ketik di kolom komentar. Nanti kita akan baca dan kita akan diskusi bersama. Di sini sudah ada yang bilang keren banget Kak Riris dan Kak Ardi. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada juga yang bilang titip salam dari Tasikmalaya, Purnarainas 2017. Oh, halo. Kali ini kami sedang di Peransakan. Nanti akan ada juga Purna Peransakan Nasional 2025. Ya, betul. Tapi kan karena belum dimulai ya Kak Ardi ya. Oke. Kak Ardi, selain itu Riris juga penasaran nih. Nggak cuma Riris ya, tapi teman-teman yang lain juga penasaran. Kira-kira nih, boleh nggak sih kasih gambaran umum ke teman-teman? Kira-kira tata tertib perkemahan yang baik itu seperti apa? Karena kan tugasnya bupati ya, tugasnya bupati itu salah satunya memastikan para warga perkemahannya merasa aman, nyaman, dan tentunya menikmati kegiatan yang diberikan oleh panitia senyaman mungkin begitu. Gimana Kak Ardi? Untuk tata tertib ini memang adalah hal yang harus ada ya di setiap Betul. kegiatan, karena mengatur bagaimana jalannya Betul. perkemahan ini untuk tetap on the track. Jadi kita harus pastikan perkemahan kita ini kakak-kakak tetap tertib, habis itu tetap tidak mengganggu orang lain dan juga tidak mengganggu sesama kita. Jadi untuk tata tertib tentu kita sebagai orang yang sedang berkegiatan itu ada namanya hak dan kewajiban, Kak Riris. Oke, hak dan Jadi kewajiban ya. Ya, kakak-kakak itu kayak berhak untuk kita fasilitasi kapling kemah, kita fasilitasi kebutuhan dasar seperti air, itu kita fasilitasi MCK,
akses untuk belanja, bahkan untuk membeli sembako di mana itu kita fasilitasi tempat-tempatnya yang terdekat. Akses untuk ibadah, jadi kita saat berkegiatan ya tetap kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Tuhan, kita fasilitasilah tempat ibadah dan banyak hal lagi. Fasilitasi bahkan kegiatan, untuk berkegiatan di luar kita fasilitasi kendaraan. Jadi teman-teman yang itu bagian haknya akan kami sebagai panitia wujudkan, akan kami upayakan terselenggara dengan baik, tersedia dengan baik. Tapi di sisi lain kakak-kakak karena punya hak, itu juga konsekuensinya adalah punya kewajiban. Kewajibannya itu apa? Yaitu bagaimana hidup di bumi perkemahan ini bisa menjaga ketertiban, menggunakan sarana prasarana yang ada dengan sangat bertanggung jawab, habis itu memaksimalkan penggunaan seperti air, listrik ini dengan efektif. Jadi jangan sampai, wah kita mau bumi perkemahan kita terang nih, akhirnya tarik listrik dibuatin seperti betul. lagi pasar malam, itu sangat tidak efektif karena ya tidak perlu juga sebenarnya. Habis itu penggunaan air sampai mencuci, habis itu menggunakan Boros air, ya, Kak, boros-boros gitu ya, itu yang kita harus hindari Kak, karena kita sedang berkegiatan di alam, jadi kita juga harus menggunakan apa yang tersedia di sini dengan baik. Habis itu harus jangan sembarang potong pohon, karena kan ini juga ya ini fakta ya Kak, di tempat bumi perkemahan kita ini ada bunga apa ya namanya, bunga bangkai itu. Oh, Rafflesia. Ya, Rafflesia. Oh, iya, Kak. Ada. Di Jadi sini? di apa kemah Putri itu ada satu lingkungan, itu ada sekitaran 7 bunga Rafflesia. 7. Bahkan di tempat-tempat lain mungkin 1, di situ 7. Awalnya menjadi tapak kemah, kami pindahkan tuh karena memang mengingat ini bunga yang dilindungi, tidak boleh dipindahkan karena nanti kalau berpisah dengan inangnya mati. Kayak gitu-gitu. Jadi kita ini ada di tempat baru tetap harus jaga. Karena ya kita mungkin akan 1 minggu di sini, tapi kalau habitatnya kita rusak, mungkin akan banyak dampak buruk yang kita tinggalkan. Dan sayang sekali kalau anak pramuka melakukan hal itu. Jadi kita sebagai anak pramuka harus bertanggung jawab, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Nah itu dia, penting ya. Jadi ternyata teman-teman di bidang pemerintahan, di bagian pemerintahan sebagai bupati, camat dan lain sebagainya, ternyata nggak cuman ngurusin peserta aja ya, tapi juga bagaimana kita mengelola bumi perkemahan, tapak perkemahan, kemudian bagaimana menjaga alam sekitar biar bumi perkemahan ini tetap terjaga ya Kak Ardi ya. Betul. Tentang sumber dayanya, kemudian lingkungannya, fasilitasnya. Wah itu sangat berat sih menurut saya ya, karena ya gimana ya, kalau orang lihat, oh bidang pemerintahan, oh sama aja kayak bidang-bidang lainnya. Ternyata yang dilakukan tugas-tugasnya lebih berat, mengurusi peserta. Make sure bahwa fasilitas untuk peserta ada, terfasilitasi, kemudian tempat ibadah, jadwal-jadwal teman-teman berkegiatan harus bisa diingatkan kembali biar teman-teman ikut kegiatan dengan tepat waktu, begitu ya? Betul Kak Riris. Jadi sangat-sangat lumayan challenging ya, karena sangat keluhan peserta itu nggak pasti langsung ke bidang nih, ke pemerintahan dulu. Jadi kita yang kadang menjahit hubungan, ini ada masalah nih di bidang A, peserta keluhin nggak ada listrik. Kami yang fasilitasi, oh di mana nih solusinya. Jadi menerima banyak masalah, kami upayakan ya menyelesaikannya dengan solusi kayak gitu-gitu. Jadi juga mendengarkan aspirasi ya Kak Ardi. Betul-betul bidang pemerintahan teman-teman. Oh iya, ini Kak Riris poin pentingnya. Mungkin orang-orang di luar pramuka ataupun di pramuka kadang bingung, kenapa sih kalau perkemahan kita harus ada bidang pemerintahan, harus ada gubernur, bupati dan lain-lain. Kalau kan bisa pakai ketua panitia saja. Ini sebenarnya dalam metode, karena kita ini kan bina satuan juga, begitupun ini untuk memfokuskan bina diri, bagaimana kita sebagai anak pramuka itu bisa difasilitasi wadah belajar kepemimpinan dengan pola-pola yang ada di negara kita. Kayak seperti di provinsi ada gubernur. Jadi Pak Alfarabi itu selaku gubernur di sini. Iya. Jadi bagaimana dia mengkonsolidasikan fasilitas terselenggara dengan baik, itu dia hubungi ketua bidang sarana prasarana. Kalau di pemerintah mungkin kita kenal mungkin Kadis PU kayak gitu-gitu. Ada humas, ketua bidang humas kayak Kak Riris. Mungkin di dinas sebagai apa? Peran-perannya itu kurang lebih sama Kak. Cara mengkomunikasikan dengan pihak luar atau pihak dalam, dengan peserta ataupun dengan pendamping, itu kurang lebih di situ kita belajar. Makanya disebutlah bidang pemerintahan sebagai media untuk kita belajar mengasah kepemimpinan kita dari sejak pramuka supaya saat masuk ke dunia yang bersentuhan dengan masyarakat kita sudah siap sedia. Gitu Kak Riris. Luar biasa sekali ini ya tujuannya ya,
berarti at least kita bisa dibilang sedang stimulasi jadi Iya, benar. bupati, betul nggak Kak Ardi? Iya benar. Kalau jadi benar. bupati kan kita mendengarkan aspirasi masyarakat, terus make sure fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan kita terfasilitasi dengan baik, Iya, betul, masyarakat betul. didengarkan, terus bagaimana menjaga lingkungan atau daerah kita ini terjaga dengan baik. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya ini berat nggak Kak Ardi kalau bagi Kak Ardi? Kalau ditanya berat atau enggaknya sebenarnya berat. Tapi ya kita semua sih baik dan kerja nasional dan kerja daerah, kuartir nasional, kuartir daerah, dan bahkan mungkin semua teman-teman yang hadir di sini ya punya satu misi yang sama, yakni Peransaka Nasional sukses. Kami sebagai panitia penyelenggara punya kewajiban untuk menyukseskan ini dari sisi sebagai panitia, sebagai sangga kerja. Ya makanya tanggung jawabnya seperti ini mungkin kita nikmati dengan senang. Kadang ada dinamika, kadang harus ya sampai kita diskusinya alot, tapi itu bagian dari kita bagaimana mengupayakan lahirnya cara-cara yang baik lewat musyawarah, habis itu penanganan masalah dengan dewasa, dengan solutif. Pokoknya ada masalah kita orientasi ke solusi. Jadi kita tidak lama terlarut dalam persoalan-persoalan yang atau dinamika-dinamika yang terjadi. Kalau ditanya berat-berat, tapi ya pasti bisa lah Bisa lah. dilalui. Kan Insya namanya Allah. juga pramuka ya Kak? Iya. Ya, selalu bisa. Kita harus siap. Betul, harus selalu siap sedia. Nah Kak Ardi, ngomong-ngomong tadi soal berkegiatan dalam ruang lingkup perkemahan. Pasti ada juga hal yang dilakukan atau rutinitas di tapak perkemahan sebelum teman-teman ikut kegiatan peransaka yang disajikan oleh teman-teman bidang kegiatan. Kira-kira ada nggak sih rutinitas yang selalu dilakukan setiap hari oleh teman-teman peserta sebelum mulai berkegiatan dengan teman-teman bidang kegiatan? Ada Kak Riris. Jadi peserta itu kegiatan yang berulang tiap hari itu ada. Jadi kami di bidang pemerintahan ini tentu kerjasama dengan bidang kegiatan itu menyelenggarakan namanya kegiatan-kegiatan umum harian seperti istirahat, sholat, makan. Itu tentu dong. Orang lagi berkegiatan pasti istirahat, pasti sholat dan makan. Untuk habis itu selain isoma kita juga ada aktivitas seperti apel pagi. Jadi di pagi hari itu Karis kita apel menyelenggarakan. Jadi peserta pergi upacara untuk membuka hari itu dengan apel. Nanti pas sorenya ditutup juga dengan apel. Selain itu ada kita senam karena kita berkegiatan ini 7 hari. Kita harus tetap menjaga olahraga tubuhnya, olahraga betul kita. ya. Ada olahraga aktivitasnya dan juga banyak aktivitas di kelurahan, ada seperti mungkin main games bareng dan juga ada diskusi di tingkat kelurahan. Ada rapat juga? Ada juga. Oh siap. Karena memang supaya apa yang menjadi masalah di tingkat kecamatan tersebut bisa masuk ke tingkat kabupaten itu dengan benar-benar mempertimbangkan skala prioritasnya. Mana nih yang perlu segera kita tangani? Karena kalau bilang masalah banyak banget nih masalah. Betul. Begitupun kalau bilang keindahan banyak banget nih hal-hal indah yang kita rasakan di sini. Tapi untuk persoalan masalah kita harus mengatur mana skala prioritas yang harus diselesaikan dahulu. Oh ini nih skala paling prioritas dan urgen mendesak. Oh ini kita selesaikan cepat. Oh ini masih bisa nunggu nih. Jadi kita bisa membagi fokus tim yang tidak terbatas. Betul. Ya kita namanya tim terbatas itu untuk memaksimalkan penanganan masalah gitu Kak Riris kita sehari-hari. Saling melengkapi. Iya betul. Biar Peransaka sukses ya Kak Ardi. Iya benar-benar kita seru banget saya dengar cerita dari teman-teman pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat perkemahan ya kalau kita ngomongnya ya. Masyarakat perkemahan luar biasa sekali. Nah Kak Ardi, kira-kira ada nggak sih etika nih untuk warga-warga perkemahan dalam menjadi warga perkemahan peransaka? Entah itu dengan sesama peserta, dengan panitia, maupun dengan masyarakat yang ada di bumi perkemahan. Bagaimana sih etika yang seharusnya teman-teman warga perkemahan ini punya selama berdinamika dan berkegiatan di Peransaka Nasional 2025? Begitu kan? Wah, ini tentu. Apalagi kita mungkin ada yang teman-teman dari wilayah jauh masuk ke Betul kan? Gorontalo. Di sini kan seluruh Indonesia ya Kak Ardi ya. Jadi kan betul. budayanya pasti beda. Iya. Apa sih etika yang betul-betul bisa menyatukan teman-teman biar saling memahami, mengerti, dan menghargai masing-masing, begitu Tuh, kan? Kita harus apa nih? Di perkemahan ini tentu kita harus kedepankan kekerabatan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Jadi kalau kami setiap menganjurkan peserta dalam bertemu orang lain, dalam bertemu kenalan baru itu harus 3S. Oh, 3S? Iya, senyum, Senyum, sapa, salam. salam. Iya, itu supaya kita
takut nih Kak, saya introvert nggak bisa. Jangan gitu, karena kita ini udah jauh-jauh loh Udah ke sampai ke Gorontalo. Gorontalo ya. Kalau pas pulang temannya hanya sebatas teman awal berangkat, itu sayang banget. Sayang banget. Sungguh sayang banget. Jangan. Jadi kita harus mengupayakan di tiap aktivitas kita, di tiap hari itu kita bisa menambah teman. Jadi berupaya semaksimal mungkin untuk mencari teman. Perihal etika tentu kita harus kedepankan saling menghargai, baik itu antara peserta dengan peserta, antara peserta dengan panitia, antara peserta dengan tamu mungkin saat datang, ya kita harus tunjukkan juga sifat kedepankan sopan santun, menghargai tamu, apalagi tamu ini bukan hanya tamu panitia nih, tamu semua orang yang ada di Peransaka. Jadi satu poin sih kakak, sebenarnya kalau kita lihat standar sopan santun dan etika di masing-masing daerah mungkin ada perbedaan, tapi bagaimana kita saling menghargai, saya pikir itu adalah hal yang sama. Yang semua aku ini bahwa saling menghargai itu adalah sebuah etika yang sangat tinggi. Ini penting kakak karena apa yang kita lakukan di sini itu bukan mencerminkan diri kita saja tuh, Betul. tapi mencerminkan nama baik kontingen yang kita bawa. Seumpama kontingen A, dia tuh kemanapun dia berangkat, dia mencerminkan nama baik kontingennya. Jadi jaga ya kakak nama karena baik kalau kontingen. biasanya kalau berangkat kan pasti ada logo kontingennya, Iya, logo betul, partai betul. daerahnya, begitu ya. Makanya disebut kontingen daerah. Wow. Nah, luar biasa sekali tentunya teman-teman yang berkegiatan. Ada yang sudah sampai di sini, ada yang sudah bertemu dengan Bupati putranya, ada yang sudah bertemu. Silahkan komen di bawah. Di sini ada yang komen, Kak hujan katanya. Iya, tadi kita hujan. Komen langsung ke bupatinya, bupatinya langsung ada di sini, betul-betul di komen sama dia. Banjir Kak. Salam dari Kuardaan Tetek Kuarcap Sumba Timur. Halo kakak semuanya. Wah, luar biasa sekali semangatnya nih Kak Ari, teman-teman. Stay tune di live kita pada hari ini. Nah, kakak-kakak tadi Kak Ardi sudah sampaikan nih terkait tata tertib, kemudian etika dalam menjadi warga perkemahan di Peransaka, kemudian bagaimana kita harus menjaga lingkungan dan segala hal yang ada di bumi perkemahan ini, mau itu kita sebagai peserta, panitia, maupun warga perkemahan yang turut serta membantu dan mensukseskan Peransaka. Nah Kak Ardi, sebelum rilis tutup, boleh nggak kasih tips dan trik ke teman-teman apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak harus dilakukan selama Peransaka atau selama menjadi warga perkemahan? Kira-kira hal apa yang harus teman-teman lakukan sehingga ketika menjalankan atau mengikuti kegiatan Peransaka ini bisa nyaman, semangat, dan tentunya tidak terlupakan ketika nanti pulang ke daerah masing-masing. Begitu Kak Ardi. Untuk tips and trick sebenarnya tentu ya untuk sebagai peserta, jadi peserta yang aktif. Jadi peserta yang aktif. Ya, jadi semua kegiatan yang disediakan ini kami Dewan Kerja Nasional beserta Dewan Kerja Daerah Gorontalo siapkan benar-benar untuk menunjang peningkatan baik itu pengetahuan, wawasan, bahkan jejaring kakak-kakak. Jadi peserta yang aktif. Hari ini ada kegiatan aduh Kak, saya malas banget nih hujan. Ngantuk, Jangan gitu gitu, ya. tapi kita upayakan bagaimana setiap hari lah selama Peransaka ini kita tetap semangat menjaga supaya pulang ini kita bawa banyak peningkatan. Habis itu tentu kita harus ukir pengalaman yang baik, kakak-kakak. Jangan sampai Peransaka ini membawa cerita-cerita yang buruk untuk pribadi, untuk teman, untuk keluarga, bahkan untuk kontingen. Dan terakhir tetap kita jaga nama baik kontingen daerah masing-masing. Dan terakhir juga, mari kita jaga nama baik Gerakan Pramuka karena orang tahu ini adalah kegiatan Gerakan Pramuka. Jadi mari jaga di luar saat kakak-kakak keluar, tetap berperilaku layaknya seorang pramuka yang mengedepankan etikanya, mengedepankan sopan santunnya, saling membantu tanpa perlu diminta. Itu hal-hal yang baiknya kakak-kakak dan kita semua lakukan supaya nama baik kontingen kakak-kakak, nama baik organisasi kita, Gerakan Pramuka bisa tetap terjaga. Itu Kariris yang harus kita upayakan tetap kita lakukan dengan maksimal di sini. Oke, luar biasa sekali. Hari ini kita berbincang dengan Bupati Putra kita. Sayang sekali ya Kak Adivia belum bisa berkenan ikut, tapi nanti kalau bisa ada waktu nanti kita akan ajak lagi Kak Adivia untuk podcast bareng teman-teman. Jadi biar kita bisa kenal lebih dalam lagi ya dengan betul, seluruh tokoh-tokoh dan orang-orang yang ada di bumi perkemahan Peransaka Nasional 2025. Nah, teman-teman, dari yang tadi Kak Ardi sampaikan, banyak sekali hal penting yang harus kita ingat selama menjadi warga perkemahan Peransaka. Rilis juga harus mengingat Kak Ardi, karena Rilis kan juga
selaku warga perkemahan ya. Jadi hari ini juga menjadi hal yang penting untuk Riris dapatkan pengetahuan dan tentunya tips dan trik untuk Riris dan teman-teman menjalankan kegiatan selama Peransaka. Nah, ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama, jangan terlambat dan jangan bolos kegiatan. Betul ya Kak Ardi ya? Betul. Yang kedua, ikut kegiatan dengan semangat. Jadi nanti pas pulang ada banyak cerita baru ya Kak Ardi ya? Betul, Jangan Kak malas Riris. untuk kenalan dengan banyak orang, membangun jejaring, dan tentunya jangan takut dan malu untuk bertanya. Karena kalau kata orang tuh kalau bertanya, malu bertanya apa Kak Ardi? Sesat Sesat di di jalan. Oh, sesat di hutan. Oke. Lalu jangan merusak lingkungan, jaga Iya, lingkungan. betul. Gunakan air dengan sewajarnya, gunakan listrik dengan sewajarnya, jangan boros karena kita kan gunakan fasilitas bersama. Iya, betul. Harap jaga dan juga untuk kenyamanan bersama tentunya kalau lingkungannya enak, fasilitasnya tidak rusak kan, pasti semuanya juga senang. Begitu. Yang terakhir, tentunya jangan lupa untuk gunakan sosial media secara positif ya Kak Ardi ya. Iya, betul. Nah, Itu apa juga yang penting. terjadi di bumi perkemahan, yang di-share, yang baik-baik aja, yang Iya. senang-senang aja. Jangan share yang tidak-tidak Iya, tidak betul. ya. Karena kadang begitu. orang itu nggak nangkap loh Kak. Mungkin sadar nggak sadar kita menganggap hal biasa tapi terkesan Iya. negatif karena Betul. orang nggak dapat sudut pandangnya. Karena nggak ada perfulnya juga Iya, ya Kak Ardi ya. betul. Mungkin itu juga salah satu yang harus diperhatikan dalam perkemahan. Kalau lagi update story, nih takutnya lagi ngobrol panjang tapi yang di-cut sedikit aja, jadinya Iya kayak gitu. salah juga, paham Mbak. ya Kak Ardi ya. Takutnya nanti bupatinya lagi yang diserang sama netizen-netizen. Jangan sampai. Ya teman-teman, itu dia hari ini kita berbincang-bincang hangat dengan Iya, Kak senang Ardi, banget ketemu mewakili Kak juga Riris. Kak Divya ya selaku Bupati Putri yang sudah memberikan kita banyak sekali tips dan trik nih tentang bagaimana caranya menjadi warga perkemahan yang aktif, yang taat aturan, yang tertib dengan segala hal yang ada di Peransaka Nasional. Kak Ardi, terima kasih banyak kami ucapkan yang sudah hadir Siap. di sini. Tentunya nanti semoga bisa bergabung lagi ya di sini. Ya. Boleh, kami Sama mau akan izin juga Kak, nanti kami akan undang beberapa teman-teman peserta untuk hadir di sini. Tentunya mau Boleh, berbagi. Jadi siapa tahu bisa kasih testimoni gimana Pak Bupati dan Ibu Bupatinya memimpin perkemahan ya. Iya, Jadi kali. mungkin boleh di-spill Boleh. aja dulu. Begitu. Pokoknya saya sangat senang lah Kak Riris bisa diajak ke sini. Kami juga mohon doanya ya kakak-kakak semua baik di YouTube ataupun di Instagram. Mohon doanya untuk kelancaran Peransaka Nasional, untuk kita semua yang ada di bumi perkemahan, baik peserta, panitia ataupun para panitia pendukung dari pemerintah ada di Provinsi Gorontalo ataupun di Kabupaten Gorontalo, supaya semuanya tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Amin. Oke, teman-teman semuanya, itu dia podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga Kak Ardi yang sudah hadir. Kak Riris. Tolong titipkan salam kami kepada seluruh warga perkemahan yang ada di Tapak Perkemahan Putra dan Tapak Perkemahan Putri. Nah teman-teman, untuk update terkait kegiatan, jangan lupa untuk terus pantengin sosial medianya kami, karena kami akan terus membagikan segala macam bentuk informasi terkait Peransaka Nasional melalui tentunya konten-konten yang menarik, dan tentunya teman-teman dapat menerima konten tersebut dan informasi tersebut seputar Peransaka. Jadi jangan sampai ketinggalan, terus ikuti, dan nanti kita akan ada lagi podcast di episode selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman, sampai berjumpa lagi. Dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan antar satuan karya Pramuka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bungo Hulawa Gorontalo. Kegiatan Peransaka Nasional merupakan ajang penting bagi pramuka penegak dan pandega untuk menunjukkan semangat berkarya, berinovasi, serta mengabdi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk ikut menyemarakan kegiatan ini, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan tagar Peransaka Nasional 2025. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi, dan melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap berkontribusi untuk memajukan bangsa. Pramuka berkarya, Indonesia Jaya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. satu jiwa. Peransaka Nasional bawa semangat baru, menyusuri jalan terus maju tanpa henti. Pramuka, pemimpin masa depan tak terganti. Bawa bendera merah putih kita berdiri, mengabdi untuk bangsa wujudkan mimpi. Pramuka kreatif, pramuka berkarya menuju Indonesia hebat. Satuan karya bersatu kita, maju semangat tak pernah berhenti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Kakak, selamat datang kembali di podcast spesial Pransaka Nasional tahun 2025. Kembali lagi bersama Riris, Dewan Kerja Nasional, yang menemani teman-teman semua dari awal podcast hingga akhir podcast. Nah, tadi kita sudah ketemu dengan Kak Ardi selaku Bupati Perkemahan. Kali ini kami menghadirkan kembali salah satu sosok yang luar biasa juga dan tentunya punya peran penting nih kakak-kakak di Pransaka Nasional 2025. Nah kakak-kakak tanpa menunggu berlama-lama, ini dia tamu kita. Halo Kak. Ya, halo apa kabar? Baik. Kakak Kakak Riri. Halo, Nah teman-teman, hari ini tamu kita namanya Kak Sugondo Makmur. Ya, assalamualaikum. Nah beliau ini Salam pramuka. Salam pramuka. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Kak. Ya, Ini live Kak dari seluruh Indonesia. Ya. Nah buat teman-teman juga hari ini kan kita live. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau menyampaikan saran dan masukan, boleh juga langsung komen karena nanti bisa kita langsung diskusikan bersama Kak Sugondo hari ini. Betul ya Kak ya? Ya, siap. Nah, jadi semua kenalan dulu nih. Aku mau kenalkan dulu kakak sama teman-teman sebelum kakak kenalan secara langsung. Boleh. Nah, jadi teman-teman semuanya, Kak Sugondo ini, kenapa Riris bilang penting? Karena beliau ini adalah Ketua Pelaksana Lokal dari Pransaka Nasional 2025. Selain itu, beliau juga selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo. Betul ya Kak ya? Betul. Luar biasa. Selain itu, beliau juga punya peran dalam pramuka, yaitu sebagai Wakil Ketua Kuartir Daerah Gorontalo bidang hubungan masyarakat. Oh, luar biasa sekali. Posisi-posisinya sangat strategis dan tentunya penting. Mungkin boleh lagi kenalan Kak sama teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pramuka. Salam pramuka. Salam. Ya, jadi saya Sugondo Makmur, Sekretaris Daerah, ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Lokal untuk membackup adik-adik kita Dewan Kerja Nasional untuk mensukseskan Pransaka Nasional. Itu. Kemudian juga saya di Kuartir Daerah sebagai Waka Infokom ya. Oh, Infokom, Humas siap. Infokom. Ya. Jadi memang harus berperan di dalam melaksanakan tugas untuk mensukseskan Pransaka Nasional di Kabupaten Gorontalo. Tepatnya di Bongohulawa. Gitu ya. Iya. Kira-kira Karin mau nanya apa lagi nih? Banyak nih Kak, banyak banget. Teman-teman juga pasti sangat penasaran ya, karena kita kan kemarin udah ngobrol sama teman-teman Dewan Kerja Nasional, teman-teman Dewan Kerja Daerah, sama Bu Wagub juga kemarin kita ngobrol Kak. Iya. Nah Kak Sugondo, nah ini kan Kakak sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Betul. Terus ini kan sudah berapa tahun ya, akhirnya Gorontalo jadi panitia lagi, jadi tuan rumah kegiatan nasional. Ya, bagi kakak nih yang memegang 3 posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagai Wakakwarda, juga sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Kira-kira bagaimana perasaannya dalam mempersiapkan kegiatan ini? Kan kita udah siapin dari awal tahun ya Kak ya, betul ya? Nah gimana kesiapannya hingga hari ini kegiatan bagaimana nih kira-kira tantangannya, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dan apa saja yang sudah Kakak siapkan sebagai Ketua Pelaksana, begitu Kak? Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 wajib pemerintah mendukung kegiatan pramuka. Itu dulu dasarnya. Betul. Nah, sebagai sekretaris daerah maka berarti saya punya kewajiban untuk mendukung, mensupport sepenuhnya sebagai sekretaris daerah. Posisi sekretaris daerah di Kuarcap itu sebagai sekretaris Mabicap. Oh, siap. Nah, kira-kira ya? Betul. Maka ini harus menerjemahkannya dalam bentuk apa saja yang harus kita support di dalam kegiatan Pransaka Nasional. Betul. Pertama, menyiapkan misalnya tempat untuk berkemah. Betul. Nah, lahan ini adalah memang lahan bumi perkemahan Bongohulawa yang 2015 kemarin dilaksanakan tingkat nasional di sini, dan kemudian sudah rimbun tentu, sudah banyak ya, banyak perubahan lah ya kayak pembangunan tentunya. Sudah banyak fasilitas yang rusak. Ini kita harus benahi. Jadi kita, bahu membahu bersama semua mabicap
Oke. Dan andalan-andalan Andalan cabang. juga. Ya. Untuk mendukung bagaimana kita harus mensupport ini dengan baik. Nah, kita gotong royong membersihkan bumi perkemahan Bongokulawa. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk sarana prasarananya. Apa saja itu? Mulai dari panggung utamanya, pembersihan lapangannya, kemudian MCK, kemudian kantor gubernurnya harus disiapkan, jalannya harus bagus, ya, airnya harus itu, semua disiapkan. Nah, jadi kita dengan semua elemen, baik itu dinas yang terkait, terus juga ada kantor vertikal, misalnya balai jalan, kemudian balai sungai, ya, artinya berkaitan dengan KPU-an gitu ya. Nah, juga ada beberapa organisasi-organisasi terkait, misalnya Orari, siap. kemudian radio nih. Oke. Nah, kemudian untuk podcastnya disiapkan oleh Dinas Kominfo. Nah, itu kan support semua. Nah, itu dari sisi sebagai sekretaris daerah, termasuk juga bagaimana OPD bertanggung jawab atas LO. LO tiap-tiap daerah ya. Tiap daerah di backup oleh dinas terkait. Terkait. Nah, ini posisi kakak sebagai, kalau saya sebagai kepala bidang humas, kalau kakak kan sebagai sekretaris daerah. Nah, sebagai Waka Infocom ya kakak. Infocom, gimana perannya nih? Bagaimana perannya kak? Nah, Waka Infocom yang pertama memperkuat kita punya website. Oh, siap. Nah, ada namanya Suara Pramuka nih. Oke. Iya, kita punya website Keluarga Gorontalo, Suara Pramuka kita perkuat. Siap. Terus adik-adik pramuka yang bertanggung jawab di Wakabina Kominfo diperkuat gitu ya. Siap. Nah, difasilitasi ya Kak ya. Nah, ada pelatihan singkat kayak gitu ya. Ya, itu kita sudah siapkan jauhnya sebelumnya. Kemudian kita juga memperkuat informasi tentang Pransaka melalui media sosial. Oh iya, bisa dilihat sih Kak ya. Bisa dilihat kan? Bisa sambil lihat nggak? Lihat banget. Kakak. Jadi yang Riz lihat di sosial media itu nggak cuman teman-teman DKD atau teman-teman peserta didik aja. Riz juga lihat kakak yang lain kayak Kak Warda, terus Ibu Wagub sama beberapa kakak atau pimpinan daerah itu juga ramai kan lewat sosial medianya, bikin konten tentang Pransaka, terus bikin konten persiapan meninjau bumi perkemahan dan lain sebagainya. Jadi euforia ini kami rasakan tidak hanya kepada kami yang selaku peserta aja, tapi juga ternyata kakak-kakak yang di instansi-instansi di pemerintahan pun juga mendukung dengan sangat-sangat baik. Tentunya ini adalah hal yang sangat membanggakan dan tentunya patut kita syukuri ya Kak ya. Karena kan menurut Riris gak semua daerah itu punya semangat yang sama tentunya dalam mendukung gerakan pramuka. Jadi ini salah satu hal yang sangat luar biasa untuk kami peserta didik melihat semangat dari kakak-kakak di pemerintahan, kemudian di instansi-instansi, di OPD-OPD yang juga semangat menyambut Pransaka dan mensukseskan Pransaka. Kakak ini udah sangat tersanjung banget ini. Tapi memang Kak, jadi kan kita kan sudah mulai nge-spill gitu bumi perkemahan seperti apa, terus di Gorontalo ada apa ke teman-teman. Terus banyak sekali teman-teman yang komen, ih serunya di Gorontalo, bumi perkemahannya keren banget. Nah, kalau yang teman-teman lihat kemarin kayaknya pada survei pertama dan kedua kayaknya masih dibangun ya kayak gitu ya. Jadi pas terakhir ini juga teman-teman bilang, oh sekarang juga sudah dibangun. Kira-kira apa saja sih pembangunan yang baru dibangun Kak? Ya itu contohnya panggung utamanya. Oh, panggung utama. Nah, terus MCK-nya. Terus jalan aspal? Jalan aspal. Sebelumnya belum Kak? Belum. Oh iya? Iya, itu dari pintu masuk sampai ke dalam itu. Berarti khusus untuk Pransaka aja? Khusus untuk Pransaka. Itu 10 hari kemarin itu di aspal. Baru banget ya? Berarti kita harus resmikan ini teman-teman. Iya, betul. Memang ini keterlibatan bukan cuma pemerintah Kabupaten Gorontalo, tapi pemerintah Provinsi Gorontalo sangat membackup. Jadi Pak Gubernur, Wakil Gubernur, apalagi Wakil Gubernurnya kan
mantan ketua Wah, Korda, Korda, 2 sekarang periode Dewan ya. Pertimbangan, Ya, Kak Ida siap. Saida. Iya, kemarin juga di sini. Iya, yang Kita rajin ngobrol. sekali itu Sangat beliau. rajin ya betul. itu. Luar biasa. Nah, Kak, kira-kira nih ya, Kak. Ini kan setelah sekian lama nih, Kak. Dengan segala macam tantangan kayak misalnya fasilitas yang harus diperbaiki. Kemudian kan banyak banget teman-teman yang awalnya bilang jauh banget ke Gorontalo kegiatan nasionalnya, tapi ternyata kan akhirnya semuanya seluruh provinsi ikut ya. Betul. Nah, kira-kira bagi Kakak sendiri tantangan yang paling sulit selama persiapan itu apa? Ya, tantangan paling sulit itu adalah di tengah kita efisiensi anggaran. Oh, betul sekali. Iya, betul. Itu juga yang bikin teman-teman tuh kayak jauh banget mau ke Gorontalo, efisiensi. Nah, jadi kami memahami kalau ada teman-teman kuartir daerah yang mengirim mungkin perwakilannya Sedikit, sedikit, begitu ya. tapi memang itu adalah bagian dari tantangan juga. Betul. Tapi saya yakin percaya anak pramuka selalu ada saja Betul. jalan keluarnya. Terus ada juga yang selalu support ya, Kak, ya. Entah Ya, itu betul. dari sponsor ataupun dari Ya. siapapun, betul ya, Kak ya? Jadi solusi yang kami lakukan adalah kita banyak menggait para pengusaha, Oh, betul. kemudian para badan BUMD, BUMN Oh, siap. ya, untuk terlibat di dalam misalnya Persiapan perbankan betul ya. ya. Oke. Kemudian juga teman-teman anggota DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi itu banyak mensupport. Jadi memang di Gorontalo ini pramuka itu bukan hanya diminati oleh rata-rata biasanya Anak-anak muda aja. anak-anak muda begitu ya. itu pun anak-anak SMA, SMK di perguruan tinggi gitu Iya. kan, anak-anak mulai dari penggalang gitu Iya. ya, tetapi Ada juga masyarakat yang lain juga ya. ikut di dalam merasakan getaran jiwanya Oh. pramuka, kira-kira begitu ya. Luar biasa Nah. sekali. Nah, Kak, ini kan banyak banget ya bantuan, support, dukungan yang dari kakak di pemerintah yang ada di Kabupaten Gorontalo maupun di Provinsi Gorontalo untuk susunan Pransaka. Kira-kira ada nggak sih manfaat balik nih untuk masyarakat maupun orang-orang yang ada di Gorontalo dengan adanya Pransaka Nasional di Gorontalo? Ya, paling terasa adalah masyarakat dari sisi ekonomi. Oh, siap. Jadi pertumbuhan Oh, ekonominya. siap. Jadi masyarakat bisa jualan, apalagi kebijakan Kak Kuarda ini menggratiskan Stand-stand ya. stand-stand Oh, pasar gitu ya. Pasar tidak perlu bayar, mengeluarkan kecuali ada yang di dalamnya untuk UMKM itu ya Siap. listrik, tenda gitu ya. Tapi untuk pasar kita beri ruang untuk gratis supaya masyarakat Oh. bisa menikmati kegiatan ini dan mereka bisa mendapatkan dalam bentuk keuntungan. Oh, siap. Ya, Jadi bukan kira-kira cuman kami aja peserta yang dapat keuntungan dan manfaat dari Pransaka Ya, ya. Jadi benar juga sekali. masyarakat yang lain juga Benar mau itu dari sekali. segi UMKM, wisata juga Iya, ya, Kak, ya. wisata. Karena Sudah kan- ke Serli belum? Belum. Aduh. Belum Nanti sempat. Serlinya Makanya rindu sama Rini ini. belum Kakak. Itu kan dari kemarin kan persiapkan sini, tapi saya Oh. udah lihat nih teman-teman yang kan ini kan kita belum kegiatan kayak. Oh. Jadi teman-teman yang duluan datang udah duluan pergi lihat Serli. Serli. Jadi kan kakak yang di sana mengelola Ada yang dari wisata. Kalimantan tuh loh. Banyak Kak, teman-teman saya udah sampai ke sana, makanya. Ririnya Saya belum. Aduh. Saya udah per hari di sini belum sempat main ke Serli. Nanti kayaknya. Oke, Ke Serli, insyaallah. Kak. Udah nggak Nanti sabar khusus sebenarnya. khusus Riri kakak yang fasilitasi deh. Mau Kak. Yang Mau penting banget. semangat Ririnya. Mau sekali. Oke, selain Oke. Serli kira-kira apa aja sih Kak yang kira-kira yang bakal teman-teman rindukan nih dari Gorontalo? Nah, yang dirindukan dari sisi wisatanya Serli ya. Betul, selain Serli apa aja? Mungkin makanan. Selain Kak, Serli, apa? makanan pasti. Makanannya itu kan ada namanya binde biluhuta. Binde biluhuta itu Oke. kalau sejenis sup jagung lah. Aris kemarin coba. Oh, udah? Enak banget. Iya, Iya. itu. Enak banget. Dia itu Riris kira itu karena orang bilangnya jagung, Riris kira tuh kayak manis begitu Kak. Enggak, Ternyata ini kan dia sup, terus ada jagung muda, Ya. terus terus? daun kemangi Ya, ya sama benar. ikan. Ya. Enak banget. Nah, betul. Enak banget. Terus yang baru Riris pelajari di sini ternyata makanannya pedes-pedes ya. Kak? Iya, benar. Tidak ada satupun yang tidak pedas. Makanya. Semua. Jadi teman-teman Tapi tidak moles.
Tidak, Nah, karena oke, tadi aman. sambil sedikit-sedikit Kak. Aman. Jujur nggak tahan pedas tapi Yang gimana ya, tapi enak Kak, nagih begitu. Tapi Ririnya nggak mulai cinta ya? Iya, tenang aja. Aman, tenang, aman. Sudah terbiasa Oh sekarang gitu ya. Gorontalo. Oh gitu ya. Begitu Oh, Kak. gitu. Oke, tadi sudah kita dengarkan terkait dukungan tentunya ya, manfaat, terus tantangan, kemudian persiapan. Nah, kira-kira nih Kak Sekda, saya manggilnya banyak nih, Kak Sekda, Oke. Kak Waka, Ketua Pelaksana, banyak Oke. sekali perannya. Nah, kira-kira Kak, dukungan dari pemerintah sendiri bagaimana? Instansi-instansi apakah menyambut baik atau apakah ada tantangan tersendiri dalam Kakak selaku Sekda ya, Oke. untuk meyakinkan instansi-instansi ini untuk dapat membantu dan mensupport secara penuh Ya. terkait persiapan Pransaka begitu. Kalau Riri mau melintasi jalan utama gitu ya, Iya. coba lihat. Oh iya, bisa dilihat. Buat baliho, kepala-kepala desa, lurah-lurah memberi ucapan. Iya, dan semuanya pakai baju Kepala seragam pramuka. seragam pramuka gitu loh. Karena kan biasanya kayaknya nggak semua lurah atau kepala desa punya Iya. seragam ya. Tapi ini saya lihat orang-orang pakai seragam Iya. pramuka loh Kak. Nah, itu satu. Yang kedua, gimana dukungan teman-teman ASN? Iya, siap. Itu besok semua pakai baju pramuka. Wah. Meskipun hari Senin itu mestinya harus pakai kekia, Oh, siap. ya seragam. Tapi besok Pakai pakai seragam seragam pramuka. pramuka. Jadi semua orang harus punya seragam pramuka. Iya. Oh, luar Gitu. biasa. Nah, mereka nanti besok punya jadwal. Mm. Jadi besok itu jam sekian ini untuk dinas ABCD berkunjung Oh. untuk mensupport Riri dan kawan-kawan. Oke. Apa saja ada di keluhan mereka siap melayani gitu kan. Oke, luar biasa. Nah, jadi bergantian. Jadi tetap pelayanan di kantor jalan, terus mensupport Pransaka jalan. Nah, itu dukungan. Oh, luar Teman-teman. biasa. Karena kan saya juga kalau nggak salah ada juga kegiatan yang di luar yang juga disupport sama beberapa instansi kayak misalnya dinas kesehatan, Iya, gitu benar. ya, dan lain sebagainya. Iya. Jadi ini sangat luar biasa ya teman-teman. Aduh, saya nggak tahu udah berapa kali saya bilang luar biasa. Ini Banyak banget. Ini Karoro ini Iya. ASN ini sama Abadingko namanya. Iya. Nah, nih. Ini Makanya kan- ASN di Kominfo yang rajin yang terus mendampingi Riri. Oh gitu. iya, jadi Itu supportnya. difasilitasi tentunya. Ya, Terima kasih tentu. banyak. Jadi kan kita sebagai apa ya, pemuda ya, apalagi calon-calon pemimpin yang akan Betul. menggantikan kakak-kakak nanti, ini jadi pelajaran yang sangat luar biasa kan, Ya. untuk kami. Tentunya bagaimana kakak-kakak di instansi merangkul kami, Betul. kemudian memberikan dukungan yang sangat luar biasa kan, tentunya membuat kami semakin semangat ya untuk sukseskan Pransaka. Ini pertama kalinya Kak Riris ke Sulawesi, khususnya langsung ke Gorontalo. Ya. Jadi ini mungkin bukan cuma Riris tapi juga teman-teman yang lain juga Oh. tentunya ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai besok ya Kak, ada Ya. nggak sih pesan dan pesan dari Kakak nih selaku Sekda Kabupaten Gorontalo, selaku Waka Infokomnya Kuarda Gorontalo, dan selaku Ketua Panitia Pelaksana Lokal Pransaka Nasional. Pertama, pesannya adalah terima kasih. Sudah barang tentu kepada seluruh yang terlibat di dalam mensukseskan Pransaka ini. Teman-teman ASN, ya semua ASN ya. Kemudian masyarakat, kelurahan, ada beberapa kelurahan itu memang betul-betul full banget gitu Betul. ya, mensupport, bahkan mereka dengan memberi ucapan. Betul, Ya. betul. Masang apa nih, Baliho, umbul-umbul, betul. baliho dengan berbagai macam kreatif ya gitu ya. Jadi penuh warna ya Kak. Iya, kemudian anak-anak mudanya, generasi muda. Ini di pojok itu kan ada pojok KOP gitu kan. Oh, iya, Itu betul, anak-anak betul. muda semua Oh, itu. itu anak-anak muda yang Ya, minta. cuma mereka mengambil kakak OP. KOP itu Oh, maksudnya Pak siap. Bupatinya, Oh, Kak siap, Sofian siap, gitu siap. ya. Tapi mereka pakai kopi jadi KOP gitu. Oh, siap. Nah, gitu ya. Jadi panggilan hari-hari Kak Sofian itu KOP. Kopi. Nah, itu bukan berarti KOP enggak. Mereka itu dengan antusias mereka bikin pojok Anak-anak ada kopi mudanya anak ya, muda. luar biasa. Nah, tuh. Inisiatifnya ya Kak ya. Inisiatif. Terus yang kedua adalah di sini juga anak-anak muda. Oh, yang di depan tengah ini ini. ya? Yang jenderal namanya itu ya? ya Kopi Jenderal. Kopi Jenderal. Ah, siap. Nah, Itu anak muda juga? Anak muda juga support. Oke. Nah, itu jadi anak-anak muda ini terlibat di berbagai kegiatan ekonomi kreatif ya gitu Oh ya. iya betul. kira-kira Sekarang kan gitu. lagi gencar-gencarnya ekonomi Iya. kreatif ya Kak ya. Jadi itu kami mengucapkan terima kasih. Kemudian barangkali harapan saya ini kita semua
mensukseskan itu, kemudian bagaimana cara mensukseskan. Besok ini kan Mulai ya Kak ya? mulai pasti crowded ini. Betul. Jadi jadilah misalnya pengunjung yang baik, Betul. gitu kan. Ketika arus jalan yang sudah diatur, ya, Betul, harus mengikuti tata aturan ya, tata tertib. supaya tidak macet, gitu ya. Kemudian memberi informasi yang mudah bagi peserta, Betul. namanya yang dari luar Betul. daerah. Memang alhamdulillah di Gorontalo itu tingkat kepercayaan masyarakat tinggi sekali. Misalnya kalau Riri lihat kendaraan, misalnya motor parkir di jalan sampai pagi, kuncinya lepas, itu udah biasa. Oh, udah biasa Kak? Biasa. Nggak bakal hilang gitu? Nggak bakal hilang. Masa? Yakin dan percaya nggak hilang. Oh, keren banget. Jadi masyarakat di sini saling Saling menjaga, ya gitu ya. Nah, jadi itu kita pertahankan untuk selalu kita jaga. Betul. Nah, meskipun ada yang namanya kekurangannya, itu mungkin insya Allah kami minimalisir ya. Siap Kak. Nah, yang terakhir mungkin adalah untuk adik-adikku sekalian, ada di DKN utamanya, bahwa kakak-kakak kalian sudah mensupport dengan baik. Kalaulah ada kurang, itu adalah bagian dari manusia. Siap. Untuk Riri misalnya, kok masih kurang Kak? Oh, nggak ada yang kurang, ini udah lebih dari cukup. Kalau Riri kurangnya apa? Kurangnya betul sekali. Nanti akan didampingi sama Kak Roro sama Kak Siap. Abadinggo ini. Siap. Ya, itu kira-kira begitu. Oke. Nah teman-teman, itu dia ya kilas-kilas apa bincang-bincang dengan kakak ketua pelaksana kita. Luar biasa sekali, banyak sekali yang sudah kita dengarkan ya, mau itu dari segi persiapan, tantangan, support dan dukungan dari instansi-instansi terkait, dari pemerintah, dan tentunya bagaimana pesan-pesan untuk kita semua agar dapat mensukseskan Peransaka bersama-sama. Nah, ingat tadi seperti yang kakak ketua pelaksana kita sampaikan, nikmati kegiatannya, terus jangan lupa untuk dapat terus update dan sebarkan kebaikan, karena kan ini segala fasilitas tentunya untuk teman-teman, ya, kan? Untuk kita semua, untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan merusak fasilitas, terus berkegiatan dengan baik, dengan aman, saling jaga, saling senang-senang, saling bahagia ya Kak, betul ya? Nah, Kak, tentu kami juga ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Kakak ya, yang sudah membantu kami dan kerja nasional dan kerja daerah, tentunya teman-teman pramuka yang ingin sukses dengan Peransaka melalui Kakak dan rekan-rekan di instansi di pemerintahan, tentunya tanpa Kakak ini tidak akan jadi seperti ini Kak. Tidak akan semewah ini. Jadi luar biasa sekali, jadi pembelajaran bagi kami, karena dengan adanya Kakak merangkul, mendukung kami juga merasa bahwa kami ini dirangkul dengan baik, diterima dengan baik, dan tentunya bisa belajar langsung dengan tokoh-tokoh penting seperti Kakak. Hari ini kan Riz ngobrol sama Kakak kan belajarnya langsung, nggak dari orang lain. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk kami, tentunya para pramuka, anak-anak muda yang hadir di Peransaka. Jadi seperti yang tadi Kakak sampaikan tadi, selamat berkegiatan tentunya ya Kak ya, maksimalkan kegiatannya, maksimalkan waktunya, karena di Peransaka ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menanti, khususnya hal yang akan Kakak dapatkan di Gorontalo, dan tentunya pasti tidak akan terlupakan. Jadi pastikan Kakak berkegiatan dengan baik, maksimalkan fasilitas yang sudah didukung oleh Kakak pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang sudah memberikan kita semua tentunya. Terima kasih banyak teman-teman, dan sekali lagi terima kasih banyak Kak sudah hadir. Semoga bisa saya pantun? Boleh. Oke, asik. Ada pantun ya ini? Ya, boleh. Ya, pantunnya gini. Kalau kita hendak ke Serli, cakep. Nah, jangan lupa ikut protokol. Cakep. Iya. Terima kasih untuk Riri yang sudah ngajak Kakak ngobrol. Siap. Ini sangat-sangat sekda banget ya, jago pantun karena sudah terlatih. Luar biasa. Iya. Baik teman-teman semuanya, Riz juga ada pantun Kak. Ya oke. Wah keren. Oke. Pergi ke Gorontalo untuk beli kencur. Iya mantap. Akal Gorontalo gagah. Gagah. Cakep itu gagah. Oke.
Apa tadi ya, lupa saya. Zaman Gorontalo. Ke Gorontalo beli kencur. Iya. Apa? Ayo. Kakak terima kasih banyak. Maka terima kasih banyak ya. Iya. Maaf. Saya agak grogi sebenarnya. Iya, apa? Ke peran Saka. Ke peran Saka. Ke peran Saka membawa kencur. Mantap. Agak. Terima kasih Kakak Sugondo Makmur. Saya agak deg-degan teman-teman karena yang dilawan kan orang sering pantun ya. Iya. Aduh, saya agak deg-degan tapi tidak apa-apa. Terima kasih banyak Kakak. Tentunya sekali lagi kami ucapkan atas banyak sekali ilmu, semangat, support dan lain sebagainya. Semoga semangat ini bisa kita jaga ya sampai akhir peran Saka tentunya. Semoga teman-teman yang ikut peran Saka mendapatkan banyak manfaat yang sudah Kakak berikan dan dukungkan untuk kita semua selama berkegiatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Sampai jumpa. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan antar satuan karya Pramuka Nasional tahun 2025 yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bungo Hulawa Gorontalo. Kegiatan Pransaka Nasional merupakan ajang penting bagi pramuka penegak dan pandega untuk menunjukkan semangat berkarya, berinovasi, serta mengabdi kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh anggota Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia untuk ikut menyemarakan kegiatan ini, baik secara langsung maupun melalui berbagai platform media sosial dengan menggunakan tagar Pransaka Nasional 2025. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi dan melahirkan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap berkontribusi untuk memajukan bangsa. Pramuka berkarya, Indonesia jaya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sukseskan Pransaka Nasional tahun 2025 di Gorontalo.